Masih ada satu pertanyaan, silakan Syasha. Ya, terima kasih Mas Agung. Dan selanjutnya ada penanya di sebelah saya. Assalamualaikum, dengan Bapak siapa Pak? Dipakai mic-nya? Mic-nya dipakai? Nama saya Gusmito. Bapak Gusmito. Ya, silakan disampaikan pertanyaannya Pak. Agak keras, agak keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada dua pertanyaan buat Bapak Kiai dan Ustazah. Pertama, apa saja batasan marah dalam Islam? Misalnya orang tua marah kepada anaknya ketika menyuruh kebaikan, contoh untuk sholat. Dalam hal ini anak kita masih main-main, kita tegur dengan marah. Padahal ungkapan marah itu adalah tanda sayang kita kepada anak. Pertanyaan yang kedua, apakah ada riwayat atau contoh dari Kanjeng Nabi besar Muhammad SAW yang secara langsung beliau mencontohkan dengan sikapnya untuk marah maupun untuk tidak marah ketika ada seseorang yang berbuat gaduh maupun mengotori masjid. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya Bapak, luar biasa. Mungkin bisa dijawab oleh Ustazah Lina. Silakan. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya, izin menjawab pada guru-guru. Jadi kalau ada orang marah, tadi udah banyak tipsnya ya. Dari baginda Rasulullah juga sudah banyak mencontohkan. Nah, kalau dari saya sedikit menambahkan, mungkin bisa kita slow dulu Bu, kalau bahasa anak milenial sekarang. Diamkan dulu sejenak, dipaus dulu. Nah, tuh kata bapaknya, dipaus dulu. Kalau lagi berinteraksi baik sama anak, baik sama orang tua, baik sama pasangan, dipaus dulu, diamkan dulu sejenak biar amarahnya sedikit mereda. Sudah diberikan saran-saran tadi untuk berwudu, untuk berganti posisi. Kemudian setelah sedikit mereda baru diajak berkomunikasi. Jadi tidak bisa orang marah langsung kita balas marah. Orang marah langsung kita sabar-sabar, tenang. Gak akan Bu, Pak. Pasti tetap berkobar rasa amarahnya. Selain kita menyarankan hal-hal yang tadi dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW, kita biarkan dulu sejenak, kita biarkan tenang dulu sejenak, biar mereda dulu amarahnya, baru kita komunikasikan, baru kita bisa berikan saran-saran, atau baru kita bisa berkomunikasi marahnya ini karena apa, harus bagaimana, menyelesaikannya seperti apa, seperti itu. Ustaz. Baik, mungkin sedikit Kiai berkaitan dengan adakah riwayat yang menyatakan Rasulullah menunjukkan bagaimanakah memanajemen marah ini Kiai? Iya, baik hadirin sekalian yang berbahagia, ketika di Taif Nabi berdakwah, orang-orang tidak menerima Nabi, kemudian dilemparkan kotoran di tubuhnya. Bahkan salah satu rahang onta ditampar sehingga sebagian gigi Nabi itu gompal. Kalau saya dakwah di situ saya lawan. Betul enggak? Tapi Nabi enggak. Nah, tadi sudah dikatakan idza ghadaba ahadukum falyaskut. Jadi apabila kalian masuk ke dalam dirian, tidak dihormati, tidak diberikan penghormatan, tidak, diam. Maka diam itulah sebenarnya yang bisa meredakan marah. Jadi ketika diam, itu maknanya tunduk sama ketetapan Tuhan. Itu ya, jadi jangan diam, bukan diam karena nggak berani, bukan. Diam gitu dalam arti tunduk dengan namanya, kalau kita sholat itu namanya ta'atun fi ta'atillah, muti fi ta'atillah, taat. Tapi kalau yang jelek namanya ta'atun fi sultanillah, taat dengan ketetapan Allah. Nunduk diam itu ibadah. Jadi bukannya diam itu tidak takut, tidak berani, takut, bukan. Dia beribadah dengan diam, maka dia akan reda. Baik, terima kasih Kiai dan pemirsa. Di segmen kelima nanti kita akan saksikan sebuah tayangan dengan tema donasi barang. Kita akan saksikan bersama dan kita akan mengambil ibroh dari tayangan yang segera kita saksikan selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku.